Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam wa ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa rahmatan linnas washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada kita sebagai pedoman hidup kita dan memberikan berbagai macam nikmat sehingga kita mampu menunaikan salat Isya berjamaah dan insyaallah akan disusul salat tarawih dan witir. Salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri tauladan yang sangat baik bagi kita sehingga hari ini kita dapat merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Semoga kita diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya dan diberikan syafaatnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam-malam yang telah lalu, kita telah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh para asatidz dengan berbagai macam temanya. Maka pada kesempatan yang mulia ini, saya diberikan amanah oleh panitia Ramadan dengan tema yang sangat menarik, yaitu urutan pendidikan dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 151. Di zaman sekarang, banyak orang yang berbicara tentang pendidikan, kurikulum, metode belajar, teknologi pendidikan, dan sebagainya. Namun, jauh sebelum itu, ternyata Al-Quran sudah memberikan konsep pendidikan yang sangat sempurna. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 151, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Artinya, sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri yang dibacakan kepada kalian ayat-ayat kami, mensucikan kalian, mengajarkan kepada kalian Alkitab dan hikmah, serta mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui. Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan urutan pendidikan dalam Islam. Yang pertama yaitu membacakan ayat-ayat Allah. Langkah pertama pendidikan adalah mengenalkan manusia kepada wahyu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali mendidik para sahabat dengan membacakan Al-Qur'an. Karena sumber ilmu yang paling benar adalah wahyu. Tanpa Al-Qur'an, manusia hanya mengikuti hawa nafsu dan logika semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yang artinya sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Quran surat Al-Isra ayat 9. Artinya pendidikan Islam dimulai dari mengenal Al-Qur'an. Yang kedua yaitu menyucikan jiwa. Setelah mengenal wahyu, tahap kedua adalah membersihkan hati. Karena ilmu tidak akan bermanfaat jika hati kotor. Hati yang penuh dengan kesombongan, iri, cinta dunia, ria, maka akan sulit menerima kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalbu." Yang artinya, ketahuilah dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, itu adalah hati. Hadis riwayat Muslim. Karena itu, dalam pendidikan Islam, akhlak didahulukan sebelum ilmu. Yang ketiga yaitu mengajarkan Alkitab. Setelah hatinya bersih, barulah ilmu diajarkan secara mendalam. Yang dimaksud Alkitab di sini adalah Al-Quran dan hukum-hukumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwa pendidikan utama dalam Islam adalah ilmu Al-Qur'an. Yang keempat yaitu mengajarkan al-hikmah. Para ulama tafsir
menjelaskan hikmah adalah sunnah Nabi dan pemahaman yang benar terhadap agama Islam. Karena seseorang bisa saja hafal ayat, tetapi belum tentu bijak dalam mengamalkannya. Maka Nabi Muhammad SAW tidak hanya mengajarkan ayat, tetapi juga mengajarkan cara mengamalkannya. Inilah fungsi sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kelima yaitu mengajarkan hal yang belum diketahui. Tahap terakhir adalah mengembangkan ilmu pengetahuan. Islam tidak hanya mengajarkan ibadah, tetapi juga mendorong manusia untuk belajar berbagai ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 113, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Yang artinya, dan Dia mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Artinya, Islam mendorong kemajuan ilmu dan peradaban. Hadirin jamaah Masjidil Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami mempelajari 10 ayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak akan melewati ayat itu sampai kami memahaminya dan mengamalkannya. Hadis riwayat Ahmad. Bayangkan, bukan sekedar hafal, bukan sekedar membaca, tetapi hidup bersama ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi serta mengamalkannya. Itulah yang menjadikan mereka generasi yang terbaik dalam sejarah manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat keadaan pendidikan hari ini. Banyak orang yang ilmunya tinggi tetapi akhlaknya rendah. Banyak orang yang gelarnya panjang tetapi hatinya kosong. Kenapa itu terjadi? Karena urusan pendidikan telah terbalik. Kita mengajarkan ilmu sebelum membersihkan hati. Kita mengejar kecerdasan sebelum menanamkan keimanan. Dari ayat ini kita belajar bahwa pendidikan dalam Islam memiliki urutan yang sangat indah. Mengenal wahyu Allah, membersihkan hati, mempelajari Al-Quran, serta memahami hikmah dan sunnah, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Jika urutan ini benar, maka akan lahir manusia berilmu, berakhlak, dan bermanfaat bagi umat. Namun, jika pendidikan hanya mengejar ilmu tanpa mengejar akhlak, maka lahirlah orang yang pintar, tetapi akhlaknya su'ul khotimah dan merusak dunia. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang belajar Al-Quran, memahami dan mengamalkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.